Oke, mari kita berdoa. Kami akan memulai belajar bersama-sama dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tuhan pimpin kami di tempat kami masing-masing, supaya kami bisa mendengar dengan baik, memahami dengan baik, dan biarlah itu boleh memperkaya akan pengertian kami, dan juga membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua, dan nama Yesus kami memulai akan kelas ini. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada 10 pertanyaan dan kita akan langsung saja untuk membahasnya satu persatu ya. Pertanyaan pertama, mengapa Bileam tidak kaget ketika dia dapat berbicara dengan keledainya dalam Bilangan 22 ayat 28. Jadi pertanyaannya, kenapa Bileam kok tidak kaget dia bisa ngomong sama keledainya? Mungkin lebih tepatnya begini. Mengapa William tidak kaget bahwa keledainya bisa ngomong sama dia? Begitu ya. Kalau kita punya anjing yang namanya Molly, ya kita panggil Molly sini, Molly sini. Ya, lalu si Molly datang. Ya, itu biasa ya kita bisa ngomong sama Molly ya. Tapi akan beda kalau ternyata si Molly bisa ngomong sama kita. Ya. Kak sini, Kak sini, Kak. Nah, itu baru aneh ya, gitu ya. Ya, jadi mungkin pertanyaannya mengapa William tidak kaget ketika keledainya itu bisa ngomong sama dia. Ya, kita lihat di Bilangan 22 ayat 28. Kita akan lanjutkan sampai ayat 30 ya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Biliam. Ya, jadi Tuhan buka mulut keledai sehingga keledai itu berkata kepada Biliam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Biliam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kisah lebih lengkapnya ini sudah baca sendiri ya. Bagaimana memang keledai itu bisa melihat malaikat yang menghalangi sehingga dia beralih jalan ya. Cuma waktu itu Biliam tidak lihat malaikat yang menghalangi itu ya. Dan karena itu Biliam marah sama keledainya. Dia pukul keledainya 3 kali. Nah, waktu itu Tuhan buka mulut keledai, keledainya ngomong sama Biliam. Nah, pertanyaannya, kok di sini tidak ada ya, di mana dikatakan Biliam tuh kaget ketika keledainya itu ngomong sama dia. Bagaimana? Sebenarnya William ini kaget atau tidak sebenarnya ya? Kalau kaget, kenapa tidak dicatat bahwa dia kaget? Seolah-olah ngomong biasa-biasa aja sama keledainya begitu ya. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, William itu kaget. Cuma Alkitab tidak tuliskan. Kenapa tidak dituliskan? Karena Alkitab memang sering menyampaikan cerita secara ringkas dan to the point. Tanpa selalu menjelaskan semua reaksi emosi tokoh-tokohnya. Ya. Jadi Alkitab itu tidak mencatat semua reaksi emosi. Kalau semua reaksi emosi dicatat dalam Alkitab, wah, karuan tebalnya, saudara sekalian ya. Jadi bisa saja William sebenarnya kaget atau bingung, tetapi reaksinya tidak dituliskan karena memang itu bukan fokus utama dari kisah itu. Ya, jadi Alkitab itu waktu dituliskan itu tergantung poin-poin apa yang disoroti ya. Tidak mencatat semua termasuk reaksi emosi tokoh-tokohnya. Jadi kemungkinan pertama Williamnya kaget hanya Alkitabnya tidak catat. Atau kemungkinan kedua dia tidak kaget. Kenapa? Karena William ini kan seseorang yang dikenal punya hubungan dengan hal supranatural. Sehingga
mendengar suara atau mengalami hal aneh mungkin bukan hal baru bagi dia. Jadi, ia mungkin tidak langsung menganggap keledai bicara sebagai hal yang sepenuhnya mustahil. Karena dia sudah terbiasa bergelut dengan hal-hal yang supranatural. Nah, ada dua kemungkinan ini dan kita agak sukar menentukan mana ya yang lebih tepat. Apakah Williamnya kaget tapi tidak dicatat atau dia memang tidak kaget karena memang dia punya latar belakang orang yang bergelut dengan hal yang supranatural. Apapun pilihan kita, ya silakan saja ya. Ya, kalau saya ditanya yang mana? Ya, satu dari dua kemungkinan inilah ya. Oke, kita sebelum lanjut, apakah ada yang mau memberikan suaranya? Kira-kira mau lebih pilih yang mana? Ya, apapun pilihannya enggak ada kaitan dengan keselamatan kita ya. Jadi terserah kita mau lebih pilih yang mana ya. Ada yang mau tanggapi? Ya, kalau enggak kita lanjut. Musa mau tanya, Tuhan di pihak kita sama kita di pihak Tuhan, mana yang benar? Mohon penjelasannya. Jadi ada dua istilah ya yang dipaparkan di sini. Tuhan di pihak kita di pihak Tuhan. Mana yang benar? Apakah yang benar itu Tuhan di pihak kita, lalu kita di pihak Tuhan salah? Atau Tuhan di pihak kita itu salah, yang benar kita di pihak Tuhan? Apakah dua-duanya salah atau dua-duanya benar? Kira-kira yang mana ya? Kalau Tuhan di pihak kita ini saya jadi ingat waktu masih sekolah minggu udah di kampung dulu ya. Ada lagu Aku Pahlawan Kecil ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, gitu ya. Ya kira-kira yang mana ya, yang benar ya? Tuhan di pihak kita atau kita di pihak Tuhan? Maka pertanyaannya adalah apa ada ayat yang mengatakan Tuhan di pihak, yang mengatakan kita di pihak Tuhan? Coba kita lihat ya. Kita di pihak Tuhan. Ada ayatnya, meskipun secara implisit ya. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 dan 19. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi waktu itu Petrus dan Yohanes diancam, ya mereka dilarang untuk mengajar, untuk memberitakan Injil. Mereka dilarang. Tetapi terhadap ancaman itu Petrus dan Yohanes memberikan sebuah jawaban yang mengatakan kamu putuskan sendiri ya, mana yang lebih benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tentu ini pertanyaan yang jawabannya sudah jelas ya. Harus taat kepada Allah lebih daripada taat kepada manusia. Maka di sini secara implisit namun terang bahwa Petrus dan Yohanes itu berpihak kepada Tuhan. Karena Tuhan yang perintahkan mereka pergi beritakan Injil. Lalu ada orang yang kemudian melarang mereka jangan beritakan Injil. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes lebih memilih tetap memberitakan Injil. Maka ayat ini secara implisit namun terang menyatakan bahwa kita harus ada di pihak Tuhan. Ya, artinya kita berada pada apa yang Tuhan mau, bukan pada apa yang manusia mau. Apakah ada ayat yang lain tentang kita mesti di pihak Tuhan? Yosua,
Dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini membicarakan Yosua berpihak pada Tuhan. Orang Israel waktu itu ada semacam godaan untuk beribadah kepada Allah Allah yang lain. Jadi yang mana ini? Masih ibadah kepada Tuhan yang sejati atau beribadah kepada berhala? Di sini Yosua menantang orang-orang Israel. Pilih, mau ibadah kepada siapa? Dan di situ Yosua menyatakan keberpihakannya pada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini bagian yang sangat jelas juga memberitahu kepada kita, kita mesti berpihak kepada Tuhan. Ya, dalam pengertian ketaatan, kecondongan, yang semacam itu. Ya, jadi kita di pihak Tuhan jelas benar ya. Ini ketika kita menghadapi pilihan-pilihan ya. Kita mau lebih pilih Tuhan atau pilih dunia, pilih Tuhan atau pilih manusia. Maka di sanalah posisi kita harus jelas bahwa kita ada di pihak Tuhan. Sekarang kalau begitu Tuhan di pihak kita menjadi salah ya. Pertanyaannya apakah ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan Tuhan itu di pihak kita? Dan ternyata ada. Bahkan eksplisit. Mazmur 124 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jadi ini nyanyian Daud ya, yang menyatakan karena Tuhan yang berpihak pada kita, maka kita selamat. Kalau Tuhan tidak berpihak pada kita, kita pasti binasa oleh serangan-serangan musuh itu. Jadi dalam hal ini, Daud menyatakan bahwa mereka bisa selamat. Itu karena Tuhan ada di pihak mereka. Ya. Yang lain, dalam kitab Roma. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Lagi-lagi dengan sangat jelas, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Konteksnya ini adalah konteks keselamatan. Ketika Allah sudah menyelamatkan kita, dia di pihak kita, maka tidak akan ada yang bisa menghancurkan keselamatan kita. Jadi mana yang benar? Kita di pihak Tuhan atau Tuhan di pihak kita? Kedua-duanya benar. Kedua-duanya diajarkan Alkitab. Hanya kita perlu mengerti dengan benar, ya. Kita di pihak Tuhan. Kita di pihak Tuhan itu bukan dalam pengertian kita menjadi pembelanya Tuhan. Wah, kalau kita tidak bela Tuhan, wah Tuhan nanti akan gimana-gimana. Itu salah ya.
Bukan dalam pengertian itu ya. Jadi kita di pihak Tuhan bukan dalam pengertian kita lah yang membuat Tuhan kuat. Kita lah yang membuat Tuhan bertahan. Bukan, bukan itu. Kita di pihak Tuhan artinya dalam hal ketaatan kita. Dalam hal pilihan kita. Kita harus lebih memilih Tuhan daripada yang lain. Ketika kedua pilihan itu adalah pilihan yang bertentangan ya. Memilih Tuhan ada risikonya. Tapi jangan pikir memilih dunia tidak ada risikonya. Seringkali orang tidak mau mengutamakan Tuhan, tidak mau pilih Tuhan ya dalam pilihan-pilihan hidupnya. Seringkali takut risiko. Aduh, kalau pilih Tuhan, kalau bekerja dengan cara Tuhan, kalau bagaimana ikut Tuhan, akan hidup susah, untung jadi sulit dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa kalau kita tidak pilih Tuhan, kita pilih dunia akan aman tanpa risiko. Salah besar. Setiap pilihan ada risiko. Memilih Tuhan ada risiko, memilih dunia ada risiko. Tapi kita diajar, baik oleh Yohanes dan Petrus tadi ya. Kita diajar untuk lebih memilih Tuhan. Bukan dunia, bukan yang lain. Itu dalam pengertian kita di pihak Tuhan ya. Jadi bukan kita menjadi pembelanya Tuhan, bukan, bukan. Tapi kita dalam hal ketaatan kita, dalam pilihan hidup kita, kita harus lebih ke eh, memilih Dia ya. Lalu bagaimana Tuhan di pihak kita? Tuhan di pihak kita tidak boleh dimengerti bahwa wah semua yang kita lakukan Tuhan pasti memihak. Tidak. Tuhan di pihak kita itu artinya Dia menjadi pelindung kita. Dia penyelamat kita. Dia penopang kita. Tuhan di pihak kita bukan berarti menuruti semua mau kita, bukan. Tuhan di pihak kita adalah ya tadi ya, Dia penyelamat kita. Dia pemelihara kita. Dia pelindung kita. Dia ada bersama kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu artinya Tuhan di pihak kita. Jadi kedua-duanya benar. Ya, hanya kita mesti mengerti secara benar kedua kalimat tadi. Ya, oke. Apakah ada yang mau menanggapi di pertanyaan nomor 2 ini sebelum kita lanjut nomor 3? Kita lanjut yang ketiga. Dalam Kejadian 32 ayat 31 sampai 35 diceritakan bahwa Rahel mencuri terafim milik Laban. Mengapa Rahel mencuri terafim milik Laban? Apakah saat itu Rahel belum percaya kepada Allah? Apakah terafim itu sangat penting pada saat itu? Makasih, makasih kembali ya. Sebenarnya bukan Kejadian 32 ya, tapi yang tepat adalah Kejadian 31. Kita lihat ayatnya dulu, Kejadian 31, mulai ayat 31 sampai 35. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Nah, saudara kalau membaca kisahnya secara lengkap ini, Laban ini bingung ya, karena terafimnya hilang.
sampai dia cari-cari ya, dia periksa Yakub ya, dia periksa Lea, dia periksa Rahel, cari dalam kemah, tidak ketemu. Ternyata memang sudah jelas ya, yang curi terafim itu adalah Rahel. Kenapa si Laban ini begitu rupa sampai kebingungan ya, terafimnya hilang. Terafim itu apa sih? Apa sih pentingnya bagi Laban waktu itu? Ya, itu gambar-gambar terafim ya. Lucu-lucu ya, imut-imut ya. Ini kayak apa ya? Kayak film apa ya yang bentuknya begini ya, yang di laut, yang di air begitu ya. Terafim adalah semacam berhala rumah tangga. Bisa berupa patung kecil ya. Terafim ini diyakini oleh orang-orang kafir ya, oleh orang-orang penyembah berhala. Terafim diyakini punya fungsi spiritual, itu pelindung rumah. Punya fungsi simbolik, yaitu status pewaris. Jadi orang yang pegang terafim itu bisa mengklaim dirinya sebagai pewaris ya dari harta orang tuanya. Juga punya fungsi magic atau magis, yaitu mencari petunjuk. Ya, kalau ada yang hilang, apakah ternaknya hilang atau keluarganya hilang, para penyembah berhala itu menggunakan terafim ya untuk mencari petunjuk kira-kira kemana itu larinya ya. Nah, di dalam budaya Mesopotamia kuno termasuk Kanaan, nah, terafim itu mirip jimat kalau zaman sekarang ya dan simbol hak waris. Bahkan dalam beberapa catatan kuno, siapa yang memegang terafim bisa dianggap berhak atas warisan atau posisi kepala keluarga. Jadi memang bagi penyembah berhala waktu itu, ya, terafim itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi mereka ya. Ingat ya bagi mereka bukan bagi orang percaya ya. Karena itulah Laban sangat kebingungan ya. Dia gelisah ya ketika terafimnya itu hilang. Maka dia Laban akan merasa wah rumahnya tidak ada pelindung lagi nih. Wah dia kalau kehilangan orang akan sukar untuk cari petunjuk dan sebagainya ya. Kira-kira itulah fungsi terafim atau pentingnya terafim bagi para penyembahnya pada masa itu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Rahel curi? Kenapa Rahel curi? Apakah Rahel itu belum percaya kepada Tuhan pada waktu itu? Kenapa dia curi? Ada beberapa kemungkinan ya kenapa Rahel mencuri. Yang pertama, Rahel mencuri terafim itu supaya ayahnya berhenti menyembah berhala. Ada yang mengatakan itu ya. Oh, Rahel itu curi terafim supaya ayahnya itu berhenti menyembah berhala. Rahel itu sayang sama ayahnya. Dia tidak ingin ayahnya terlibat penyembahan berhala terus. Maka dia ambil atau dia curi terafim itu. Tapi alasan ini rasanya kurang kuat, saudara. Kenapa? Kalau memang alasan Rahel adalah untuk supaya Laban itu berhenti menyembah berhala. Mengapa tidak dilakukan dari dulu? Atau mengapa setelah curi tidak langsung dibuang saja? Kenapa dia simpan? Jadi agaknya sukar menerima alasan ini ya. Bahwa Rahel mencuri dengan alasan supaya papanya tidak lagi menyembah terafim itu. Kelihatannya bukan itu alasannya. Atau yang kedua, Rahel mencuri terafim itu supaya Laban tidak bisa bertanya kepada terafim kemana ia harus mengejar Yakub. Ya, jadi ada yang mengatakan Rahel sengaja curi itu supaya waktu Yakub lari, Labannya tidak bisa cari tahu. Ya, karena fungsi terafim tadi kan menunjukkan itu ya. Tetapi agaknya juga lemah alasan ini. Kenapa? Kalau memang alasannya supaya Laban itu tidak bisa mengejar Yakub, berarti Rahel juga percaya kepada terafim itu. Ya, berarti Rahel percaya bahwa terafim itu
memang punya kuasa yang semacam itu ya. Yang ketiga, ada yang mengatakan terafim itu terbuat dari logam yang mahal. Berarti Rahel sengaja mencurinya karena tahu bahwa itu barang mahal. Berarti motifnya benar-benar pencurian ya. Tapi juga lemah ya alasan ini. Kenapa? Kalau memang niatnya mencuri, kenapa tidak curi barang berharga yang lain? Laban pasti punya banyak barang berharga. Kenapa cuma terafim yang dicuri? Sehingga alasan ini nampaknya kita abaikan. Dan alasan yang keempat, kemungkinan keempat. Mengapa Rahel mencuri terafim? Sangat besar kemungkinan Rahel juga percaya kepada terafim itu. Dan ia mencuri demi kepercayaannya sendiri pada terafim itu. Dan saya lebih condong ke alasan ini. Karena ternyata Rahel sudah terkontaminasi oleh bapaknya. Dan memang tidak aneh, saudara ya. Karena memang dosa penyembahan berhala itu dosa yang paling mudah diturunkan. Paling mudah diturunkan. Apalagi memakai otoritas orang tua ya. Orang tua penyembah berhala dia perintahkan anaknya lanjutkan menyembah berhala. Dan itu bisa terjadi pada keluarga Laban pada waktu itu ya. Jadi kenapa Rahel curi? Ya kelihatannya Rahel juga taruh percaya kepada Terafim. Loh, apakah waktu itu dia belum percaya kepada Tuhan? Dia sudah percaya kepada Tuhan tapi belum kuat. Imannya belum kuat. Percayanya belum kuat. Dia masih ada tahap dalam mengenal Allah yang sejati itu. Sehingga ya dia bisa jatuh ke dalam yang sinkretisme semacam ini ya. Dari sini kita belajar akan kegagalan Rahel. Ya, ternyata dia belum cukup sungguh-sungguh percaya. Dia belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Hatinya masih bercabang dan ini adalah kegagalan Rahel pada waktu itu. Ya. Oke, apakah dia mau menanggapi tentang hal ini? Kita lanjut ya. Kenapa Tuhan tidak langsung melenyapkan iblis saja? Kenapa Tuhan tidak langsung melenyapkan iblis saja? Kenapa dibiarkan iblis itu merajalela dan segala macam ya? Kenapa tidak langsung dilenyapkan saja? Sedikit mengkoreksi pertanyaannya ya. Iblis itu memang tidak akan dilenyapkan sama Tuhan, saudara ya. Tuhan tidak pernah merencanakan untuk melenyapkan iblis. Iblis tidak akan dilenyapkan, tetapi akan dihukum. Ya, jadi iblis bukan dilenyapkan, melainkan dihukum, disiksa. Dihukum, disiksa dengan dilenyapkan beda ya. Kalau dilenyapkan kan dihilangkan eksistensinya. Kalau dihukum, disiksa, masih ada iblis, masih ada setannya. Dan keberadaannya itu nantinya akan dihukum, disiksa selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka, termasuk iblis itu ya, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis bukan dilenyapkan, tetapi dihukum, disiksa selama-lamanya di neraka. Jadi jangan percaya bahwa iblis itu raja neraka, jangan percaya. Karena neraka itu tempat yang juga akan ditempati iblis untuk mereka disiksa selama-lamanya. Ya. Iblis bukan raja neraka, bukan penguasa neraka, bukan bosnya neraka, bukan. Iblis pun gentar itu sama neraka itu. Ya, karena di sana mereka akan berakhir ya, bukan binasa ya, tapi akan dihukum selama-lamanya di sana. Ya. Kalau begitu, kenapa Tuhan tidak langsung menghukum? Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum dan menyiksa iblis saja? Kenapa sih?
bahwa Tuhan itu tidak langsung menghukum dan menyiksa iblis dan lain-lainnya, itu jelas berkenaan dengan waktunya Tuhan, saudara ya. Dengan waktunya Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang berkuasa, bukan. Bukan karena Tuhannya tidak mampu, bukan. Tuhan sangat mampu, gampang untuk menghukum dan menyiksa iblis itu gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan belum melakukannya, itu karena Tuhan punya waktu, ya. Jadi kalau kita tanya, kenapa? Ya karena Tuhan punya waktu. Dan hal ini disadari oleh iblisnya sendiri, ya. Iblis menyadari memang ada waktunya untuk mereka dihukum. Kita lihat dalam Matius 8 ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi waktu ketemu dengan orang yang dirasuk setan, setannya ngomong sama Yesus, "Apa urusanmu, hai anak Allah? Apakah kamu akan menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi iblis atau setan pun tahu mereka itu akan disiksa. Dan waktu itu belum waktunya. Ya. Jadi kalau tanya, kenapa kok Tuhan tidak langsung saja nyiksa atau menghukum iblis? Iblis tahu jawabannya. Yaitu belum waktu. Ya dalam hal ini kita belajar, memang Tuhan itu selalu punya waktu, saudara. Dalam hal apapun ya, dia tuh punya waktu ya. Termasuk kedatangan Yesus. Dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, setelah genap waktunya. Tuhan itu bekerja dengan waktunya ya. Dengan waktunya. Apa sih gunanya Tuhan tidak menghukum iblis? Tidak langsung menghukum iblis. Kenapa mesti nanti? Ternyata ada gunanya untuk orang percaya, saudara. Ayub 42 ayat 5, Ayub mengatakan apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah kalimat-kalimat setelah Ayub dipulihkan. Setelah dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa hebatnya, semua hartanya habis sekejap, semua anaknya mati sekejap, tubuhnya sakit-sakitan, istrinya tinggalkan dia, dan semua itu tidak lepas dari diizinkannya setan untuk menyerang Ayub. Setan menyerang untuk menghancurkan Ayub, tetapi Tuhan berkarya untuk memurnikan Ayub. Jadi tetap Tuhan yang berdaulat, bukan setan yang berdaulat ya. Dari dalam penderitaan apapun, Tuhan yang berdaulat. Rencana Tuhanlah yang akan tergenapi, bukan rencana setan. Nah, Tuhan bisa memakai akan setan yang diizinkannya bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Memang kalau kita lihat kisah Ayub di awal-awal, kita sepertinya tidak lihat kebaikan Tuhan ya. Karena memang itu sedang berproses. Tapi waktu kita membaca perkataan Ayub ini loh, ini perkataan yang luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub dimurnikan imannya melalui penderitaannya. Ya, ada maksud Tuhan ya, ketika dia mengizinkan setan itu menyerang. Tetap dalam kontrol dia, tetap orang percaya akan keluar sebagai pemenangnya, saudara. Karena Tuhan yang berdaulat, bukan setan yang berdaulat. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, apakah ada yang mau menanggapi? Pertanyaan nomor 5. Apakah salah jika kita berpikir bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita itu adalah teguran dari Tuhan? Bagaimana pandangan kekristenan tentang karma? Terima kasih.
Salah nggak kalau kita berpikir semua hal buruk yang terjadi pada kita itu pasti teguran Tuhan, itu pasti karena Tuhan marah gitu. Apakah salah kalau kita mikir begitu? Yang pernah ikut yang pernah ikut pelatihan pasti tahu ya tentang tokoh polisi. Ada orang yang menganggap Allah seperti tokoh polisi. Polisi yang selalu menghukum orang yang bersalah ya, menilang orang yang melanggar. Lalu orang berpikir jadi setiap hal buruk yang terjadi dalam hidupnya selalu dikaitkan dengan hukuman Tuhan, teguran Tuhan kira-kira begitu ya. Jadi waktu sakit yang diingat, oh jangan-jangan Tuhan menegur ini. Waktu usaha rugi, teringat, oh jangan-jangan Tuhan menegur ini. Waktu kecelakaan yang diingat, jangan-jangan Tuhan marah ini. Betapa mengerikannya hidup kita kalau begitu, saudara ya. Jadi apakah salah kalau kita berpikir bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita itu teguran dari Tuhan? Begini, di dalam Alkitab itu memang ada hal buruk itu sebagai teguran Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi memang bisa terjadi hal buruk yang menimpa kita itu sebagai teguran Tuhan. Bisa, bisa. Untuk Tuhan mengingatkan kita kembali, memanggil kita kembali. Bisa. Contohnya banyak dalam Alkitab itu, saudara ya. Tetapi apakah semua hal buruk itu teguran? Jawabannya tidak. Sekali lagi ya, hal buruk yang terjadi bisa merupakan teguran Tuhan. Tetapi tidak selalu. Karena ada hal yang buruk yang terjadi itu bukan sebagai teguran Tuhan. Misalnya, kenapa orang-orang Kristen mengalami hal buruk? Bisa jadi bukan teguran Tuhan, tetapi karena memang kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita ketemu dengan orang-orang yang menentang Kristus, kita dipersulit, kita memiliki banyak kesukaran dan sebagainya. Hal buruk itu bukan karena Tuhan menegur kita, tapi karena memang kondisi kita hidup dalam dunia yang menentang kekristenan. Atau hal buruk terjadi bukan sebagai teguran tuh, tapi karena Tuhan sedang menguji iman kita. Contohnya Ayub tadi ya, Tuhan tidak, artinya hal buruk yang dialami Ayub itu bukan karena Tuhan ingin menegur Ayub, bukan. Tapi karena Tuhan ingin menguji imannya, ingin mendewasakan imannya, ingin memurnikan iman Ayub. Jadi bukan karena teguran, ya. Atau hal buruk bisa terjadi karena Tuhan mengizinkan hal itu untuk maksud yang lebih besar. Bukan teguran, tapi ada maksud Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi karena dia punya maksud yang lebih besar. Contoh siapa? Yusuf. Yusuf mengalami hal buruk yang banyak ya, saudara ya. Yaitu karena kebencian saudara-saudaranya itu. Yusuf dibenci, diperlakukan tidak adil, mau dibunuh, dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan, dan lain sebagainya. Itu semua hal yang buruk yang dialami bahkan belasan tahun lamanya. Tuhan izinkan itu bukan untuk menegur Yusuf, bukan. Tapi karena Tuhan memiliki maksud yang lebih besar. Yaitu melalui semua itu Tuhan ingin mengangkat Yusuf menjadi orang nomor dua di Mesir. Karena itu Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara kaum yang lebih besar. Iya. Jadi hal buruk bisa terjadi sebagai teguran, tapi tidak semua hal buruk terjadi sebagai teguran. Bisa karena memang konsekuensi kita hidup di tengah orang-orang yang menentang Kristen, atau iman kita sedang diuji, atau Tuhan punya maksud yang lebih besar dari pergumulan yang Dia izinkan kita alami. Kalau begitu bagaimana membedakannya? Introspeksi diri ya.
Setiap kali ada hal buruk yang menimpa kita, tidak ada salahnya kita mengintrospeksi diri. Ya, tidak ada salahnya. Setelah mengintrospeksi diri, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Karena bisa jadi itu juga bukan teguran Tuhan ya. Bisa jadi itu adalah konsekuensi kita mengikuti Yesus, atau Tuhan menguji kita, atau Tuhan sedang berkarya untuk menyiapkan kita pada maksudnya yang lebih besar. Ya karena itu apapun hal buruk yang kita alami, introspeksi diri, dan terus bertekun sampai Tuhan menyatakan maksudnya apa ya. Apakah kekristenan menerima hukum karma? Tidak ya. Kekristenan menolak hukum karma. Hukum karma itu mekanis ya. Jadi apa yang kita lakukan akan kita dapatkan akibatnya ya pada kehidupan yang akan datang. Karena hukum karma dipercaya pada dari orang-orang yang percaya reinkarnasi. Ya, jadi kalau kita lakukan yang baik, kita akan dibalas baik, baik hidup yang sekarang maupun hidup yang reinkarnasi nantinya ya. Kalau lakukan yang buruk akan dibalas balas yang buruk, yang sepadan, yang sejajar. Kalau tidak di hidup ini ya hidup di dalam reinkarnasi. Jadi karma erat kaitannya dengan reinkarnasi ya. Jadi kita menolak itu karena memang Alkitab tidak mengajarkan yang demikian. Alkitab mengajarkannya itu hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Alkitab mengatakan kamu menabur dalam daging, kamu menolak Yesus, kamu menuai kebinasaan. Tapi kamu menabur dalam roh, dengan iman percaya Yesus, kamu menuai akan keselamatan. Lalu bedanya apa lagi? Bedanya adalah ada anugerah Allah. Di dalam hukum karma tidak ada anugerah Allah. Berbuat jahat akan ngalamin jahat. Berbuat baik akan ngalamin baik. Sepadan, sejajar. Tidak ada anugerah Allah, itu mekanis banget begitu. Tapi dalam iman Kristen, kita diajarkan hukum tabur tuai yang di dalamnya ada anugerah Allah. Apa itu anugerah Allah? Contohnya apa? Matius 5:45. Karena ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lihat ya, meskipun manusianya jahat, tapi dalam kejahatan manusia Allah masih memberikan anugerah secara umum. Bukan hanya orang baik yang dia kasih matahari. Orang jahat pun mendapat anugerah cahaya terang dari matahari. Yang dikasih hujan bukan hanya orang benar. Yang tidak benar pun mengalami sejuknya hujan. Dengan hujan tanah mereka bisa lebih baik. Padahal manusia jahat ya. Tapi di tengah itu ada anugerah Allah. Lalu Mazmur 103 ayat 10 dan 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Ini yang membedakan hukum tabur tuai dan karma. Karma itu mekanis. Ya. A, lakukan A, dapat A. Lakukan B, dapat B. Kalau dalam hukum tabur tuai tetap ada anugerah Allah, saudara. Dan itu tidak mekanis, tapi ada Allah di dalam eh, perbuatan atau tindakan manusianya, semacam itu. Jadi sangat berbeda sekali ya dengan hukum karma. Pertanyaan nomor 6, setelah Yesus disalib dan wafat, sebelum kebangkitannya, Yesus ada di mana dan apa yang dia kerjakan selama waktu itu? Jadi Yesus di mana, apa yang dia kerjakan? Jadi di mana Yesus sebelum kebangkitan? Di mana dia ada setelah dia disalib dan mati? Sebelum bangkit dia ada di mana? Kita harus tanya kepada seorang penjahat yang di sebelah Yesus ya. Dia
kasih tahu kita, saudara, ya, di mana Yesus setelah mati. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan kita sudah sering belajar, kata Firdaus tidak lain tidak bukan adalah sama dengan surga. Tidak ada bedanya. Firdaus adalah surga, surga adalah Firdaus. Dan waktu Yesus disalib hari itu, dia mengatakan, Aku hari ini akan ada di surga. Dan kemudian dia ngomong kepada penjahat yang bertobat di sebelahnya itu, hari ini engkau juga ada sama-sama aku. Di mana? Di surga. Loh, tubuhnya kan di kuburannya Simon Kirene. Ingat, ada tubuh, ada jiwa atau roh. Ketika Yesus mengatakan kepada penjahat itu, yang dimaksudkannya adalah pada hari itu juga roh atau jiwa penjahat itu akan bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Tubuh Yesus di kuburan, rohnya di surga. Ngapain? Alkitab tidak ngomong ngapain, saudara ya. Ya, kalau Alkitab tidak ngomong, kita tidak boleh ngomong, saudara. Tapi yang jelas, kebenaran ini membuat kita bisa menolak ajaran yang mengatakan bahwa antara kematian dan kebangkitannya, ada yang mengatakan Yesus turun ke neraka katanya. Yesus memberitakan Injil di neraka katanya. Itu ajaran yang salah besar. Yesus turun ke penjara-penjara, ke orang-orang mati untuk kabarkan Injil katanya. Sehingga dari itu kemudian muncul yang namanya penginjilan orang mati. Sempat ada di lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Tapi ajaran itu mati. Karena memang ajaran yang salah, saudara ya. Jadi Yesus antara kematian dan kebangkitannya, dia tidak turun ke neraka. Dia tidak turun ke dunia orang mati. Dia tidak turun ke penjara-penjara bawah tanah, kira-kira begitu. Tidak. Tapi waktu dia mati hari itu, rohnya ada di surga. Lalu bagaimana dengan pengakuan iman Rasul yang mengatakan turun ke dalam kerajaan maut? Itu bukan turun ke neraka, saudara. Istilah turun ke dalam kerajaan maut itu menggambarkan tentang penderitaan rohaninya Yesus. Yesus menderita bukan hanya jasmani tapi secara rohani. Jadi penggambaran penderitaan rohaninya di dalam pengakuan iman itu digambarkan dengan pernyataan turun ke dalam kerajaan maut. Yaitu ketika dia meneriakkan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Itu adalah penggambaran dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalami keterpisahan ya dengan sang Bapa. Bukan keterpisahan lokal, tapi keterpisahan dalam hal relasi. Ya, jadi itu jawabannya ya. Yesus tidak kemana-mana, dia di surga. Nanti pada hari yang ketiga dia baru bangkit, ya, dengan tubuh yang kemudian yang sulung sebagai mengenakan tubuh kemuliaan itu. Nomor 7. Kenapa seringkali disebut manusia yang pertama melakukan dosa adalah Adam? Padahal yang pertama makan buah yang dilarang Allah adalah Hawa. Ayatnya dalam Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi peringatan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Mohon penjelasannya. Jadi berdasar saat ini siapa yang pertama berdosa? Hawa. Kalau begitu kenapa seringkali dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru dikatakan Adam? Apakah salah nih? Faktanya Hawa yang pertama kali berdosa, bukan Adam. Tapi kenapa dalam banyak ayat dikatakan Adam yang berdosa? Begini, saudara ya. Memang dari fakta kronologisnya, sekali lagi dari fakta kronologisnya,
Hawa adalah orang yang pertama yang makan buah dari pohon yang dilarang itu. Lalu ia kasih kepada Adam, dan Adam makan. Secara kronologis, memang Hawa yang pertama, bukan Adam. Tetapi Alkitab itu sering menekankan makna teologisnya. Dari fakta teologisnya, apa kata Alkitab tentang Adam? Fakta teologisnya yang mengatakan yang pertama, Adamlah yang ditetapkan Allah sebagai wakil seluruh umat manusia, bukan Hawa. Tapi Adam yang ditetapkan sebagai wakil seluruh umat manusia. Maka ketika Adam jatuh, seluruh umat manusia ikut jatuh di dalam Adam. Ya, jadi memang secara kronologisnya Hawa yang pertama makan. Tapi secara teologis, yang Allah tetapkan sebagai wakil seluruh umat manusia adalah Adam, bukan Hawa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jelas yang dimaksud satu orang itu bukan Hawa tapi Adam ya. Dan oleh dosa itu maut. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam. Bukan Hawa ya. Karena memang Adam yang ditetapkan sebagai wakil, saudara. Bukan Hawa. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam Kristus. Adam yang diberi perintah langsung oleh Tuhan. Ya, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan kecuali satu. Itu perintah sudah ada sebelum Hawa ada. Hawa bisa tahu perintah itu dari mana? Dari Adam. Jadi perintah tentang pohon itu, mana yang boleh dimakan buahnya atau yang mana yang tidak, itu perintah langsung dari Tuhan itu diberikan hanya kepada Adam. Setelah Hawa ada, Adam pasti nyampaikan kepada Hawa. Sehingga Hawa tahu perintah itu. Ya. Tapi yang pertama diberi perintah langsung adalah oleh Tuhan adalah Adam, bukan Hawa. Adam bertanggung jawab secara struktural dan spiritual atas keluarga yang termasuk Hawa. Harusnya, ya, Adam waktu dikasih buah sama Hawa harusnya nolak ya, ngingetin Hawa ya. Tapi tidak dilakukan ya. Jadi tetap Adam bertanggung jawab. Jadi meskipun secara kronologis Hawa yang pertama kali berdosa, tapi secara teologis Adamlah yang ditetapkan Allah sebagai wakil. Adamlah yang menerima perintah langsung dari Tuhan. Adamlah yang bertanggung jawab. Ya. Sehingga yang dilihat di sana adalah Adam dan bukan Hawa. Dan ada fakta teologis yang kedua adalah masalah tipologi. Tipologi itu adalah bayangan ya. Adam adalah bayangan Kristusnya, tipe dari Kristus. Ya. Roma 5 ayat 14. Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Lalu bagaimana hubungannya? Adam gagal, seluruh umat manusia jatuh. Kristus taat, seluruh umat manusia diselamatkan, yaitu yang percaya. Dalam pola ini, Adam adalah wakil dari umat manusia yang jatuh. Sedangkan Kristus adalah wakil dari umat yang ditebus. Jadi kenapa meskipun secara kronologis Hawa yang dosa duluan, tapi kenapa Alkitab selalu menekannya Adam, Adam, dan Adam? Ya inilah alasannya, saudara ya. Ketetapan Allah bahwa dia menetapkan Adam lah yang menjadi wakil umat manusia dan bukan Hawa ya. Dan Adamlah yang menjadi bayangan dari Kristus. Adam pertama gagal, Adam kedua yaitu Kristus, dia berhasil. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 8. Di Alkitab dicatat ada beberapa orang yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Lazarus, saudara Maria dan Marta. Saat mereka meninggal, kita percaya mereka sudah berada di surga dan sudah tidak berdosa lagi. Pertanyaan saya, ketika mereka dibangkitkan dari kematian, apakah mereka menjadi berdosa lagi? Bagaimana dengan status keselamatan mereka yang dibangkitkan itu ketika mereka menghadapi kematian lagi?
Mohon penjelasannya. Jadi benar ya, ambil aja contoh Lazarus ya. Lazarus, dia beriman, dia mati, dan waktu dia mati pasti dia sudah ada di surga, rohnya di surga, tubuhnya di kuburan, dan roh di surga sudah tidak bisa berdosa lagi, betul. Lalu waktu dibangkitkan oleh Yesus, roh di surga itu kembali kepada tubuhnya yang di bumi. Nah, ditanyain, waktu kembali ke bumi, dibangkitkan jadi hidup, berdosa lagi atau enggak? Dan bagaimana status keselamatannya? Ya, kita lihat ya. Cukup jelas ya, ketika orang yang percaya, ya seperti Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, waktu kembali hidup ke dunia, pasti jatuh dosa lagi, Saudara. Pasti jatuh dosa lagi. Tidak mungkin tidak ya. Kenapa? Karena ketika mereka kembali ke dunia, mereka itu kembali ke dunia yang penuh dosa, sehingga kebangkitan mereka tidak membuat mereka otomatis kebal terhadap dosa. Karena mereka masih hidup dalam tubuh yang fana, yang masih rentan terhadap dosa. Ya. Lalu bagaimana dengan keselamatan mereka? Iya, keselamatan itu kan bukan karena perbuatan ya. Keselamatan itu karena iman. Dan sekali percaya, sekali beriman, maka tidak mungkin iman yang sejati itu hilang. Sehingga berlaku bahwa kebangkitan itu tidak mengubah keselamatan. Jika mereka sebelumnya sudah percaya kepada Yesus, maka mereka tetap dalam keselamatan itu. Keselamatan tidak berubah. Yang berubah hanya ya tadi, roh yang di surga dia kembali ke bumi. Tapi nantinya mati lagi. Dan waktu mati, ya tetap selamat, saudara ya. Loh, tapi kan mereka habis dibangkitkan kan katanya dosa lagi. Gimana selamatnya? Nah, kita ingat kata-kata Yesus. Di salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya sudah selesai adalah semua hukuman dosa. Udah beres. Semua hukuman dosa sudah beres. Yesus tidak bayar DP ya. Dia bayar lunas semuanya. Sehingga kayak Lazarus meskipun dia mati, lalu hidup lagi, lalu mati lagi, maka penebusan Yesus berlaku surut untuk Lazarus. Ya karena waktu itu salib belum ada ya. Tapi berlaku surut bagi orang yang percaya, termasuk dalam perjanjian lama. Dan itu juga berlaku untuk semua dosa seumur hidup. Semua beres. Sehingga keselamatan tidak berubah. Ya tidak akan pernah hilang. Kira-kira begitu ya. Apakah ada yang mau menanggapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan nomor 9? Doa Bapa kami adalah doa yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pengakuan iman rasuli dipercaya ditulis pada abad pertama oleh ke-12 rasul. Dengan Matias menggantikan posisi Yudas. Kenapa di gereja GPMI tidak menyertakan doa Bapa kami di akhir doa syukur dan syafaat? Malahan hanya pengakuan iman rasuli yang disertakan dalam setiap ibadah. Beberapa koreksi ya, saudara ya. Yang pertama, pengakuan iman rasuli tidak ditulis oleh para rasul. Pengakuan iman rasul itu muncul belakangan, saudara ya. Para rasul tidak pernah menulis pengakuan iman rasuli, tapi pengakuan itu muncul dari sidang gereja. Dan pengakuan iman rasul itu muncul sebagai benteng gereja terhadap ajaran-ajaran sesat. Ya, karena itu memang awalnya pengakuan iman rasul ini memang tidak digunakan untuk ibadah, tidak. Tapi sebagai benteng jemaat supaya tidak mudah disesatkan dengan banyaknya pengakuan atau ajaran yang sesat yang beredar pada waktu itu. Jadi pengakuan iman rasuli tidak ditulis oleh ke-12 rasul meskipun ada 12 ayat. Ya. Kalau begitu kenapa dikatakan pengakuan iman rasuli? Ya maksudnya pengakuan iman itu sesuai dengan ajaran para rasul, bukan ditulis oleh para rasul.
Lalu pertanyaan ini seolah-olah menyandingkan atau menyejajarkan antara dua bapa kami dalam pengakuan iman. Sehingga ditanya, loh, kenapa kok bukan dua bapa kami aja? Ya, kenapa kok pengakuan iman begitu loh ya? Seolah ini sejajar posisinya ya. Nah begini, pengakuan iman rasul itu bukan doa. Sekali lagi, pengakuan iman rasuli bukan doa. Pengakuan iman itu adalah ikrar. Kita mengikrarkan apa yang kita percayai dan itu berguna untuk menguatkan iman. Bukan doa. Karena itu, saudara, kalau mengikrarkan pengakuan iman rasuli, jangan sambil tutup mata, lipat tangan. Ya, jangan. Itu kita mengikrarkan. Ya, kayak proklamasi gitu loh ya. Lalu yang kedua, pengakuan iman rasuli tidak dimaksudkan menggantikan doa Bapa kami. Tidak. Wah, GPMI tidak pakai dua apa kami, pakainya pengakuan iman. Tidak begitu. Ya, jadi pengakuan iman Rasul tidak dimaksudkan menggantikan dua bapa kami. Yang ketiga, pengakuan iman Rasul tidak sejajar dengan dua bapa kami. Ya, jelas jauh. Dua bapa kami langsung diajarkan Yesus. Pengakuan iman Rasuli dibuat oleh gereja berdasarkan ajaran para rasul. Ya, tidak sejajar posisinya. Doa bapa kami, firman Tuhan. Pengakuan iman Rasuli, tradisi gereja. Tidak sejajar. Ya, kalau begitu, kenapa kok kita di akhir doa tidak mendoakan atau berdoa dengan doa Bapa kami? Memang di beberapa gereja, saudara ya, mengakhiri doa syafaatnya dengan doa Bapa kami. Tetapi ada beberapa yang keliru mengatakan begini, mari kita sempurnakan doa kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Salah. Doa Bapa kami itu bukan penyempurna doa, bukan. Seolah-olah ini doa yang sebelumnya tidak sempurna nih, tidak suci nih. Mesti disempurnakan dengan doa Bapa kami. Bukan, saudara, bukan. Kembali lagi, kenapa gereja kita tidak melakukan praktek doa Bapa kami di akhir doa? Sekali lagi ya, pengakuan iman rasul ini tidak ada kaitan dengan doa Bapa kami, tidak ada kaitan, saudara. Itu tidak menggantikan, tidak. Ya, pengakuan iman aja. Sehingga kita fokus sekarang pertanyaan mengapa gereja kita tidak mempraktekkan doa Bapa kami di akhir doa syukur dan syafaat. Begini, ada alasan alkitabiahnya. Ini penting, saudara ya. Doa Bapa kami itu diajarkan Yesus, diberikan Yesus. Tujuannya bukan untuk didoakan kata demi kata. Sekali lagi ya, perhatikan. Doa Bapa kami diajarkan Yesus bukan dengan tujuan untuk didoakan kata per kata. Yesus tidak pernah memaksudkan mengajarkan doa itu supaya kita mengucapkannya kata per kata. Tidak, saudara. Bukan itu maksud Yesus. Dari mana kita tahu? Yesus mengatakan begini, berdoalah demikian. Ya. Jadi perkataan Yesus sebelum dia memberikan doa Bapa kami, Yesus mengatakan berdoalah demikian. Kalau dalam versi Inggrisnya, misalkan NESB, maka berdoalah dengan cara ini. Perhatikan ya, berdoalah dengan cara ini. King James menerjemahkannya, karena itu berdoalah menurut cara ini. Tidak dikatakan berdoalah dengan kata-kata ini. Sekali lagi ya, waktu Yesus sebelum memberikan doa Bapa kami, dia tidak mengatakan berdoalah dengan kata-kata ini, tetapi berdoalah dengan cara ini atau menurut cara ini. Kalau Yesus memang memaksudkan doa Bapa kami untuk diucapkan kata per kata, mestinya Yesus mengatakan berdoalah dengan kata-kata ini. Tapi ternyata tidak. Yesus mengatakan berdoalah menurut cara ini. Jadi menurut Yesus, doa Bapa kami itu adalah model doa, saudara. Atau prinsip doa. Ya. Ada satu lagi alasannya. Mengapa doa Bapa kami ini pasti tujuannya bukan didoakan kata per kata. Alasan yang kedua adalah di dalam Lukas juga ada doa Bapa kami.
Buka dua Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, bandingkan dengan dua Bapa kami dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Lihat, Saudara, itu ada perbedaan. Yang Lukas lebih pendek, Saudara. Maka kenapa kok bisa beda ini? Dua Bapa kami dalam Matius dan dua Bapa kami dalam Lukas. Kenapa ada beda? Dua kemungkinan. Lukas adalah versi yang singkat dari Matius. Ya, kemungkinan pertama, Lukas meringkas dari versi Matius. Atau kemungkinan kemungkinan yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan dua bapa kami lebih dari sekali dan bentuknya berbeda. Tidak tahu mana yang lebih benar, ya. Tapi apapun dari dua kemungkinan ini, itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dua bapa kami untuk diucapkan kata per kata. Karena harusnya kalau memang tujuan Yesus mengajarkan dua bapa kami untuk ucapkan kata per kata, harusnya yang di versi Lukas dan versi Matius harusnya sama persis, tidak boleh beda. Tapi ternyata beda. Maka berarti memang bagian ini juga memberitahu kepada kita, Yesus tidak pernah memaksudkan memberikan dua bapa kami untuk diucapkan kata demi kata, tidak. Kita menghafal dua bapa kami bagus, seperti kita menghafal ayat-ayat yang lain. Tetapi itu tidak pernah diajarkan untuk kita ucapkan kata per kata. Kalau begitu untuk apa? Yesus memberikan dua bapa kami itu sebagai model dan prinsip doa tentang apa yang seharusnya kita minta dalam doa, saudara. Sekali lagi ya, dua bapa kami bukan untuk diucapkan kata per kata, kalaupun kita hafal itu bagus, tapi intinya maksudnya Yesus adalah dari dua bapa kami kita belajar tentang prinsip-prinsip doa. John Calvin mengatakan, Kristus hanya menunjukkan apa yang seharusnya merupakan objek dari semua keinginan dan doa kita. Wah, kalau kita membahas dua bapa kami, saudara, kalau tidak salah, John Stephen sudah pernah membahas itu ya. Kita belajar banyak prinsip. Dua bapa kami diawali dengan apa? Bapa kami yang di surga. Apa yang kita bisa pelajari prinsip ini? Prinsip apa yang kita bisa pelajari dari kalimat awal ini? Prinsipnya adalah waktu kita doa, kita mesti kenal kepada siapa kita doa. Doa itu sebagai relasi karena kita menyebut Allah dengan Bapa. Jadi doa itu bukan formalitas tapi sebuah relasi karena Yesus mengajarkannya kita menyebutnya adalah Bapa. Kenapa kau bukan Bapakku tapi Bapa kami? Supaya doa kita jangan egois. Banyak prinsipnya sering kita bisa pelajari ya. Kenapa harus Bapa? Kenapa harus Bapa kami? Kenapa harus Bapa? Ya, supaya kita disadarkan bahwa kita doa ini sebagai relasi dengan Allah kita sebagai Bapa kita. Mengapa Bapa kami kok bukan Bapakku? Kita jalan supaya doa kita jangan egois. Kita mengingat orang lain dalam doa kita. Mengapa kok Bapa kami yang ada di surga? Supaya kita waktu nyebut Bapa, kita tetap menghormati dia. Bapa kami yang di surga, yang mulia. Kalau cuma Bapa tanpa surga, banyak orang Kristen bisa kurang ajar sama Bapak, sore. Tapi kalau cuma menunjukkan surga yang mulia tanpa sebutan Bapa, itu kelihatannya kok jauh banget ya. Maka kita di sini diajar untuk dekat dengan Allah, tetapi tetap menghormati Dia. Banyak yang kita bisa pelajari dan seterusnya ya. Dari dua bapak yang kita belajar, apa sih yang kita minta? Bukan hanya kebutuhan jasmani loh, makanan harian, tapi juga kebutuhan rohani loh. Dua bapak kami mengajar kita untuk menyerahkan masa lalu kita, menyerahkan hari ini, menyerahkan masa depan kita, dan seterusnya. Banyak prinsip-prinsip doa, kalau kita bahas perlu 1 jam lagi, kira-kira begitu ya. Jadi, memang sekali lagi, kenapa sih gereja kita tidak mempraktekkan dua bapa kami di akhir doa? Karena kita sangat yakin memang bukan itu maksud Yesus memberikan dua bapa kami. Ya, yang terakhir, banyak orang mengira bahwa Katolik dan Protestan adalah agama yang sama. Memang keduanya mempunyai landasan yang sama, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia.
Namun sebenarnya ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara Katolik dan Protestan. Di antaranya pengakuan terhadap Paus, kitab suci, Alkitab, tafsiran Alkitab, pengakuan terhadap orang suci, sakramen suci, dan lain-lain. Semua perbedaan tersebut sangat berkaitan dengan doktrin yang mendasari terciptanya pujian-pujian gereja Katolik. Apakah di dalam ibadah gereja Protestan bisa menggunakan pujian-pujian Katolik? Tadi sudah disebutkan di awal ya. Katolik dan Kristen punya landasan yang sama. Itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak sederhana itu, saudara. Meskipun Katolik mempercayai Yesus itu Juru Selamat. Tetapi di dalam Katolik, doktrin keselamatannya tidak cukup hanya percaya Yesus. Mesti ada ketaatan, mesti ada baptisan. Ya, jadi meskipun seolah-olah sama, ya, Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi di dalam hal keselamatan itu beda. Ya, kalau begitu, ada banyak sekali perbedaan antara Kristen dan Katolik. Kalau gitu boleh nggak kita nyanyikan lagu pujian Katolik di dalam ibadah gereja Protestan? Boleh tidak? Prinsipnya adalah apakah pujian itu sebuah kebenaran atau tidak? Apakah lagu atau syair atau lirik pujian itu kebenaran atau bukan? Nah, di dalam teologi reform, saudara, kita mengenal satu prinsip yang penting ya. All truth is God's truth. Semua kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Sekali ya, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tidak peduli yang ngomong itu orang percaya atau bukan. Maksudnya begitu, saudara. Karena Allah itu sumber kebenaran. Ya. Jadi semua kebenaran tidak peduli, tidak tergantung siapa yang ngomong. Asal itu benar-benar benar, itu pasti kebenaran Allah. Meskipun yang ngomong mungkin orang yang tidak kenal Allah. Tapi kalau yang dikatakan itu benar, maka itu kebenaran Allah. Karena tidak ada kebenaran yang sumbernya bukan Allah. Karena Allah itu sumber kebenaran. Ya. Nah, berdasarkan hal ini, termasuk lagu-lagu Katolik, saudara. Katolik itu memang banyak beda. Tapi tadi sudah disebutkan ya, tapi juga ada samanya. Tentang Tritunggal sama. Tentang pengakuan terhadap Yesus sama. Ya. Maka kita bisa melihat bahwa di dalam Katolik ada yang benar, tapi juga banyak yang salah. Maka dari hal ini kita pun bisa apa ya, tidak bisa langsung menghakimi semua lagu Katolik kita tolak. Tidak boleh, itu haram, itu dosa dinyanyikan. Kalau gitu kita menentang prinsip ini, segala kebenaran kebenaran Allah. Sehingga mestinya begini, lagu-lagu Katolik yang mengarah pada penghormatan kepada Allah Tritunggal tanpa mencampurkan doktrin yang tidak sesuai dengan iman Protestan. Seperti misalnya devosi kepada Maria atau para santo, itu bisa diterima, bisa ya. Misalnya pujian Gloria Patri yang merupakan pujian yang mengarah kepada Tritunggal, bisa diterima mestinya. Karena sesuai dengan ajaran dasar Kristen tentang Allah Tritunggal. Pujian yang berfokus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pengampunan dosanya sangat penting dalam gereja Protestan. Lagu-lagu yang berbicara tentang keselamatan dan kebesaran Tuhan tanpa memperkenalkan ajaran atau praktek yang bertentangan dengan Alkitab bisa diterima. Tetapi pujian seperti Ave Maria atau lagu-lagu yang berfokus pada Maria atau para santo, meskipun sangat populer dalam tradisi Katolik, tidak bisa diterima karena doktrin yang mengarah pada penghormatan terhadap Maria atau santo-santo yang tidak sesuai dengan solus Kristus atau hanya melalui Kristus. Jadi intinya begini, lagu-lagu Katolik yang isinya tidak bertentangan dengan Alkitab itu masih bisa dinyanyikan di gereja. Garis bawahi masih bisa ya, bukan harus loh ya.
Masih bisa. Nah, masih bisanya ini tentu tergantung konteks, saudara ya. Paulus kan mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Jadi meskipun ada banyak lagu Katolik, ada lagu Katolik yang tidak salah liriknya. Yang liriknya benar secara Alkitab. Tidak otomatis harus dinyanyikan di gereja Protestan. Tidak, saudara. Mesti juga lihat konteksnya. Apakah waktu dinyanyikan ada orang tersandung atau tidak? Ada orang yang lemah imannya atau tidak? Ya, jangan sampai memaksakan hanya dengan hanya dengan argumentasi, ini lagunya nggak salah kok. Tapi kalau ada orang yang tersandung, mending jangan dinyanyikan. Atau ada lagu-lagu yang temanya sama dan itu ada dari Kristen sendiri. Ya, kenapa tidak yang Kristen aja? Ya, kira-kira begitu jawabannya ya. Secara prinsip, lagu-lagu Katolik yang tidak pernah Alkitab masih bisa. Nah, bisanya ini kapan? Ya, lihat konteks gerejanya. Andung dan sebagainya ya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, kita sudah menyelesaikan 10 pertanyaan. Jika ada yang mau menanggapi atau kembali pertanyaan-pertanyaan awal, disilakan. Malam, Ustaz. Ya, silakan, Rian. Iya, ini mengenai pertanyaan 10 ini. Jadi, Ya. eh, saya mau bertanya, Musa. Ini seingat saya dulu pernah kan ada masalah dengan gereja GRI yang membantu membangun gereja Katolik. Itu kan sempat heboh itu, Musa. Nah, saya tidak terlalu banyak ngikutin diskusi di Facebook itu. Cuma yang saya dengar, eh, Katolik itu tidak tahu tahun berapa, abad berapa itu sudah menyatakan bahwa Katolik dan Protestan itu berbeda. Jadi bukan menanggapi sih, maksudnya saya mau bertanya mengenai pertanyaan nomor 10 itu. Saya jadi teringat waktu ada masalah GRI yang memberi bantuan kasih gitu ya, membangun gereja Katolik. Nah, itu kan sempat terjadi heboh kan itu, perdebatan di situ gitu dari pihak Kristen yang lain gitu. Nah, saya cuma dengar-dengar aja sih dari teman ributnya di Facebook gitu kan. Nah, dari perdebatan itu saya dengar itu Katolik di abad berapa atau tahun berapa itu menyatakan gereja Katolik dan Protestan itu berbeda begitu. Dia sudah mengakui kami bukan bagian dari Kristen Protestan, kami ini beda dan Protestan itu juga berbeda begitu loh. Berarti kan dia sudah memisahkan diri bahwa kami nggak ada kaitan dengan Protestan begitu. Nah, jadi saya jadi teringat pertanyaan ini, ah, apakah masih cukup relevankah kita menggunakan pujian yang dia sendiri tidak mengakui kita seperti itu, mengakui Protestan itu gitu, Musa. Ya, mohon penjelasannya, Musa. Terima kasih. Iya. Jadi memang Katolik sendiri itu ya, Katolik sendiri itu memang secara terang-terangan itu membidatkan kita. Ya. Secara terang-terangan Katolik itu membidatkan kita ya. Ya tadi ya, makanya kan waktu kita kembali tentang lagu-lagu Katolik kan kita melihatnya ada dari sisi prinsip dan sisi konteks ya. Kalau sisi prinsip ya kembali lagi ke prinsip yang tadi ya. All truth is God's truth. Segala kebenaran kebenaran Allah, termasuk kebenaran itu ada dalam gereja Katolik. Tapi kalau itu benar, berarti kita tidak boleh ngomong itu salah. Termasuk puji-pujian mereka. Ketika pujian-pujian mereka itu tidak bertentangan dengan Alkitab, maka kita tidak boleh mengatakan pujiannya salah. Berarti pujiannya benar, Alkitabiah kan begitu ya. Nah, dengan itu maka kita bisa mengatakan masih bisa dinyanyikan. Tapi lagi-lagi tidak otomatis dinyanyikan kan. Itu masih bisa, tapi lihat konteksnya. Nah, konteks ini menentukan ya, konteks menentukan tadi ya. Apakah ada orang yang tersandung tidak ketika lagu-lagu itu dinyanyikan di dalam gereja? Kalau dia tersandung jangan. Tapi kalau kita mengatakan, tapi mereka itu membidatkan kita loh. Lah, meskipun mereka membidatkan kita, tapi kan kita mesti dewasa tuh. Kita nilai kan nilai secara objektif. Itu lagunya benar atau enggak?
kita kan tidak bergantung pada responnya mereka terhadap kita, tapi kita lihatnya adalah teksnya itu benar atau tidak. Kalau benar, maka secara prinsip itu sebenarnya masih bisa. Tetapi apakah layak tidak dinyanyikan dalam gereja? Konteks yang menentukan. Ya mungkin ya, mungkin secara umum konteksnya kelihatannya sukar untuk memasukkan lagu itu ke dalam gereja. Konteksnya ya. Tapi kalau bicara prinsipnya harusnya masih bisa. Karena kita tidak boleh mengatakan bahwa lagu-lagu yang tidak pernah Alkitab itu sebagai lagu yang salah. Kita tidak boleh mengatakan begitu juga ya. Ya kira-kira begitu ya. Hanya memang ya sempat terjadi perdebatan di Facebook itu yang lumayan kenceng itu ya. Sampai beberapa tokoh itu bersuara juga ya. Masalah membangun gereja Katolik. Nah itu hal beda lagi. Hal beda lagi ya. Membangun itu kan gerejanya berarti kan ada sumbangsih untuk ya ya menyebarkan atau mendukung ajaran-ajaran yang di mana itu salah. Itu sama salahnya kalau kita memakai lagu-lagu Ave Maria masuk ke dalam gereja. Itu salahnya sama waktu kita nyumbang gerejanya Katolik. Berarti kita ada sumbangsih di dalam mereka mengajarkan kesesatan itu. Ya, ya, kira-kira jawabannya begitu, Hoyen ya. Jadi secara prinsip kita mesti menilai lagu itu secara objektif. Alkitab sebagai standarnya ya. Nah, ini lagunya tidak bertentangan, jadi benar. Kalau benar masih bisa. Tapi apakah harus? Tidak. Lihat konteksnya. Kira-kira begitu, Hoyen. Baik, Musa. Ini sekali lagi. Jadi, kalau berdasarkan pernyataan Calvin tadi itu, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Seumpamanya nih, Musa, Hmm, hmm, seumpamanya ini ada hmm, dari gereja yang bidat gitu ya, kayak ya, Mormon gitu kan, Musa kan hmm, kita tahu itu hmm, dia bidat kan. hmm, Ternyata ada lagunya itu setelah kita analisa ternyata nggak ada istilahnya yang tadi itu semua benar gitu sesuai ya. firman Tuhan. Nah, Apakah kita nah, juga bisa nyanyikan? Bahkan dari umpamanya gereja Saksi Yehova umpamanya ini hmm, umpamanya gitu hmm, ya. Ternyata hmm, hmm, setelah hmm, kita cermati, kita teliti, hmm, ini hmm, lagunya benar ini sesuai dengan firman Tuhan. ya. Apakah itu juga Hmm. memungkinkan kita nyanyi walaupun dari gereja-gereja bidat seperti itu? Makanya kita lihat dari dua sisi ya. Saya mengajak kita melihat dari dua sisi. Lihat dari sisi prinsipnya dan lihat dari sisi konteksnya. Bahwa prinsipnya benar bukan berarti konteksnya mendukung ya. Misalkan dari lagu-lagunya Saksi Yehova ya, kalau cuma membicarakan Allah yang kasih itu kebanyakan kan memang cocok sama Alkitab ya. Lalu apakah lagu-lagu itu bisa dinyanyikan? Secara prinsip mestinya masih bisa. Tapi secara konteks bukankah akan ada banyak orang yang mungkin tersandung ya. Apa kira-kira kalau lagu itu dinyanyikan dampaknya bagaimana dengan jemaat kita? Apakah kemudian dengan lagu itu dinyanyikan jangan-jangan jemaat kita bisa tertarik kepada mereka? Nah, itu pertimbangannya sudah pertimbangan konteks. Ya. Tapi kalau pertimbangan prinsip, standarnya hanya Alkitab. Tapi bagaimana itu diterapkan, itu berdasarkan konteks. Ya kayak Paulus ngomong lah, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semua bermanfaat. Ya. Sama, semua lagu yang sesuai dengan firman Tuhan, boleh. Tapi tidak semua membawa manfaat yang baik. Itu namanya ada dua sisi yang kita mesti lihat sama-sama ya. Sisi prinsip dan sisi konteksnya. Kira-kira begitu. Jadi itu merupakan apa ya? Cara kita menimbang ya. Cara kita menimbang mana yang bisa masuk dan mana yang bisa tidak. Dilihat dari prinsip dan juga dilihat dari konteksnya. Oke, baik Musa, terima kasih banyak. Sama-sama, Rian. Terima kasih. Pesan. Ya. Oke, jika tidak ada lagi kita akan menutup dan ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Saudara ya. Karena dengan banyak pertanyaan masuk kita semakin banyak belajar ya. Baik, mari kita tutup dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih bersyukur untuk malam hari bisa belajar bersama-sama dan biarlah dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini boleh menolong kami semakin memahami tentang kebenaran Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan biar itu membawa dampak pertumbuhan rohani kami, kedewasaan kami, dan berguna bagi hidup kami yang lebih memuliakan Tuhan. Berkati semua jemaat yang tekun setia dalam belajar bersama-sama. Berkati. Malam hari ini jika ada di antara kami yang sedang bergumul, mari Tuhan kau tolong kau kuatkan. Sehingga kami boleh tetap kuat bertekun dalam segala keadaan kami dan bisa terus memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih. Ini doa kami mengakhiri untuk kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan.